Adapun ruang lingkup hukum administrasi pembangunan, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi administrasi pembangunan memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bagian tersebut. Bagian yang pertama yaitu administrasi untuk pembangunan. Administrasi bagi pembangunan adalah administrasi dari dan bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan. Yang kedua, pengarahan sumber daya. Pengarahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi. Yang ketiga, kebijakan pembangunan. Administrasi pembangunan juga mencakup pengembangan dan implementasi kebijakan yang mendukung tujuan pembangunan, seperti kebijakan fiskal, perdagangan, dan sosial. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian penting dari administrasi pembangunan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih tersedia untuk mendukung pembangunan. Yang kelima, kerjasama internasional. Dalam era globalisasi, administrasi pembangunan sering melibatkan kerjasama internasional dalam bentuk bantuan luar negeri, perdagangan internasional, dan kolaborasi dalam masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Penting untuk diingat bahwa administrasi pembangunan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga dapat berlaku pada tingkat lokal dan regional. Tujuan dan ruang lingkup administrasi pembangunan dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan prioritas setiap negara atau wilayah. Adapun bidang yang kedua, yaitu pembangunan administrasi. Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi adalah perubahan sikap birokrasi. Dengan unsur yang pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Yang kedua itu, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Yang ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Dan yang terakhir mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu dasar hukum administrasi pembangunan. Dasar-dasar hukum memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas-batas tugas, fungsi, kekuasaan, serta wewenang masing-masing aparatur pemerintahan yang sudah ada maupun yang sudah dibentuk. Dasar hukum itu harus pula meliputi kewenangan dan tugas dari jabatan-jabatan pemerintahan. Fungsi pemerintah dalam salah satu klasifikasi, yang pertama fungsi pengaturan, yang kedua fungsi penyelenggaraan, dan yang ketiga yaitu fungsi pemilikan. Selanjutnya, hakikat hukum administrasi pembangunan. Menurut Bintoro, tahun 1974, hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan nasional untuk merealisasikan pertumbuhan yang lebih baik atau modernisasi, dan hukum yang diarahkan untuk menyempurnakan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Menurut Bintoro Cokromi Jojo, ada 4 fungsi administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu kepemimpinan administratif, yang kedua pendayagunaan kelembagaan,
Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian. Dan yang keempat, pendayagunaan ketatalaksanaan. Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu, dan pembangunan yang berarti rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh negara dan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual. Gabungan kedua substansi tersebut mengandung beberapa pokok pikiran, yaitu yang pertama, pembangunan merupakan proses, oleh karena itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, pembangunan merupakan usaha sadar dan hasil pemikiran hingga pada tingkat rasional tertentu. Yang ketiga, pembangunan dilaksanakan secara berencana. Yang keempat, pembangunan mengarah pada modernitas yang bertujuan untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, pembangunan bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, yaitu yang keenam, pembangunan bertujuan membina bangsa. Pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, pendekatan kekuasaan pemerintah. Yang kedua, pendekatan berbasis hak. Yang ketiga, pendekatan fungsionaris. Studi kasus yang dapat kami paparkan yaitu tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang mana memiliki resiko yang signifikan, terutama terkait dengan biaya dan pembiayaan dan dampak lingkungan. Analisis dampak resiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa transfer ibu kota negara dapat memiliki dampak positif dan resiko pada perekonomian di Indonesia. Resiko yang terkait dalam pemindahan IKN meliputi beban kerusakan lingkungan Kalimantan dan kebutuhan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota negara.